Assalamualaikum, salam penuh cinta kepada adik semua, juga ayah bunda. Marilah kita bersama SDI menghidupkan sirah Nabi di tengah umat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik dan ayah bunda, kali ini Bun Me mau berkisah tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang sudah pernah mendengar kisahnya pasti ya. Kali ini Bun Me akan mengingatkan lagi tentang kisah Nabi Ayub dengan keistimewaan-keistimewaannya beliau yang bisa kita baca di buku Kisah 24 Nabi berjudul Sabar Tanpa Batas. Oke, apa saja sih keistimewaan Nabi Ayub alaihissalam? Yang pertama, beliau ini terdaftar resmi di Al-Quran. Quran surat Al-An'am ayat 84. Masya Allah, beliau disebut-sebut di ayat itu. Itu tandanya beliau sangat istimewa. Diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga namanya terceritakan, terkisahkan di dalam Al-Quran. Oke, keistimewaan yang kedua, beliau ini adalah orang kaya yang beriman. Nah, menurut beliau, keimanan adalah kenikmatan yang paling besar bagi beliau. Kenapa? Nanti akan Bun Me kisahkan betapa keimanan telah membuat beliau ini sangat kuat. Kemudian keistimewaan yang ketiga, beliau ini karena ketaatannya, saking taatnya beliau terkenal dan dicintai di antara penduduk langit. Wow, di antara penduduk langit ada siapa saja ya? Ya, ada para malaikat. Di tengah-tengah malaikat, nama Nabi Ayub ini sangat terkenal. Karena apa? Karena ketaatan dan keimanannya beliau. Ya, Masya Allah. Dengan semua keistimewaannya beliau itu iblis jadi sebel, iri, dengki, gitu ya. Sampai iblis meminta izin sama Allah. Untuk apa? Untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Allah akhirnya mengizinkan iblis untuk menggoda seberapa kuat keimanan Nabi Ayub. Nah, kemudian iblis pun melancarkan aksinya. Yang pertama, dibuat kebakaran di seluruh harta Nabi Ayub. Habis sudah ternak-ternaknya dan semua hartanya. Dan anehnya, penduduk di sekitarnya tidak ikut kebakaran. Hanya di tempat Nabi Ayub yang terbakar waktu itu. Nah, tapi apa kata Nabi Ayub? Nabi Ayub berbisik bahwa Allah telah mengambil titipannya. Gitu. Nabi Ayub merasa bahwa semua yang dimilikinya adalah titipan Allah semata. Maka ketika Allah mengambilnya kembali, Nabi Ayub tidak galau. Nah, kemudian iblis ngata-ngatain tuh Nabi Ayub. Ayub, lihatlah, apa benar Allah benar-benar menjadi pelindungmu? Buktinya semua hartamu habis dilahap api. Mana Allahmu itu? Gitu. Nabi Ayub menjawab dengan tenang, Allah telah mengambil titipannya, maka aku tidak akan khawatir. Iblis beraksi lagi. Iblis mulai berpikir, oh, kalau anaknya yang diambil pasti berhasil gitu. Tapi apa yang terjadi? Setelah anaknya meninggal semuanya, Nabi Ayub, apa yang terjadi dengan beliau? Sedih? Pasti sedih. Orang tua mana yang kehilangan anaknya semuanya? Nggak akan sedih. Bahkan istrinya tak berhenti-hentinya menangisi. Tapi apa yang terjadi dengan beliau?
beliau tetap tenang dan menenangkan istrinya. Wahai istriku, anak-anak adalah titipan Allah juga. Nabi Ayub tetap berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Barangkali Allah tidak tega membiarkannya merawat anak-anaknya dalam kemiskinan dan kesusahan gitu. Nabi Ayub tetap berbaik sangka kepada Allah. Ini adalah kebaikan Allah, begitu kata Nabi Ayub. Kemudian iblis tidak menyerah, masih mencoba menggoda Ayub. Yang satu ini aksinya adalah mulai timbul penyakit aneh yang diderita oleh Nabi Ayub. Awalnya bintik-bintik merah, kemudian menjalar ke seluruh tubuh hingga sekian lamanya ya, penyakit itu seperti membusuk sampai ada ulat-ulatnya di tubuh beliau itu dan berbau. Dan ini beliau derita selama 7 tahun, adik-adik. Masya Allah. Di tengah penderitaan yang seperti itu, Nabi Ayub yang tadinya disukai banyak orang, didekati banyak orang, tapi dengan penderitaan penyakit aneh yang seperti itu, Nabi Ayub terusir dari tempat tinggalnya gitu. Sampai pada suatu ketika Nabi Ayub dan istrinya tidak bisa memakan apa-apa karena tidak ada yang mau memperkerjakan beliau dan istrinya. Sampai istrinya mencoba untuk menjual rambutnya untuk bisa makan, untuk membeli makanan. Istri Nabi Ayub yang bernama Laya menjual rambutnya. Nabi Ayub yang mengetahui hal itu marah kepada istrinya, hingga beliau bersumpah akan menghukum istrinya 100 cambukan jika Nabi Ayub sembuh nanti. Begitu. Dan alhamdulillah Nabi Ayub diberi kesembuhan setelah 7 tahun lamanya menderita penyakit aneh itu. Nah, dengan kemurahan Allah, Allah mengabarkan, Allah memerintahkan Ayub tidak boleh mengingkari sumpahnya, tapi Allah memberikan kemudahan. Wahai Ayub, ambillah seikat rumput dan pukulkanlah kepada istrimu, maka selesailah sumpahmu, begitu. Dan masih ada lagi karunia yang diberikan kepada Ayub alaihissalam, teman-teman. Apa? Nabi Ayub alaihissalam waktu itu dikaruniai hujan emas. Masya Allah. Ya, itulah balasan bagi orang-orang beriman yang teruji keimanannya. Dan masih ada lagi, Nabi Ayub diberikan usia yang muda lagi bersama istrinya, dan kemudian dikaruniai anak lagi. Masya Allah. Itulah adik-adik, ayah bunda tersayang, kisah tentang Nabi Ayub, yang mudah-mudahan kisah ini bisa memotivasi kita, menguatkan keimanan dan ketaatan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ya. Cukup dulu Bun Mei berkisah, jangan lupa like and subscribe-nya. Sampai jumpa di lain kisah, semoga Allah meridainya. Usi nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.